Syukur itu ghaibah, gaibnya engkau memandang nikmat karena engkau sibuk memandang yang memberi nikmat. Gimana? Sudah gaib belum diri kita dari memandang nikmat? Lalu memandang yang memberi nikmat. Apa perbedaan syukur matre dengan syukur yang hakiki? Syukur matre itu bertambah nikmat, bertambah syukur. Sedikit nikmat, sedikit syukur. Berarti syukurnya tergantung pemberian. Ini sama kayak anak kecil. Kasih hadiah banyak, udah senang, syukur dia. Abi baik gitu ya. Abi baik deh. Waduh, nggak tahan deh mana bocah-bocah ngomong gitu. Ya. Tapi bagi yang sudah dewasa, dia paham kondisi orang tuanya. Dia dikasih berapa aja diterima. Ya. Adapun masalah ini, Allah kita yang memberi kita di saat senang, susah kan sama. Sebenarnya dalam susah itu ada nikmat. Dalam nikmat itu ada susah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Salatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin. Sayyidina Ahmad, Sayyidina Muhammad, wa ala alihi wal mahdi khalifatihi wa sallam. أما بعد نسأل الله يوفقنا إلى ما يوفقه ويرضاه نسأل الله يخرجنا من الظلمات إلى النور ومن الجهل إلى العلم ومن الشك والوهم إلى اليقين آمين يا رب العالمين. Sebelumnya teman-teman yang mengenal Allah, kita membahas tentang al-faqr ya. Al-sabr, benar ya? Sekarang insya Allah kita akan membahas tentang al-faqr. Sana Ibnu Muttasil al-Imam أبي حفص عمر السهروردي وبأسانيد المتصل إليه وأخص الخصوص سيد الوجود سيد الكونين سيدنا محمد. الفاتحة. أعوذ بالله من بسم الله مالك يوم الدين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال الإمام أبو حفص عمر السهروردي, ini sekarang halaman 288 kalau kitab ini ya. Qauluhum fil faqr. Petuah para ulama sufi mengenai faqr ya, baik dari kalangan salaf ataupun khalaf. Qala Ibnu al-Jalla, al-faqru alla yakuna lak, fa idza kana laka la yakunu lak hatta tu'athir. Faqr itu kata Ibnu al-Jalla, alla yakuna lak, kamu tidak mempunyai apa saja, apapun. Fa idza kana laka la yakunu lak hatta tu'athir. Meskipun seandainya sebaliknya kamu mempunyai suatu barang, kamu tidak merasa itu kepunyaanmu sehingga tidak mempengaruhi kondisi rohani. Ya, berarti ada dua fakir. Fakir pertama nggak punya, fakir kedua memiliki tapi tidak merasa mempunyai. Nah, ini agak ribet sih bahasanya. Qala al-Kattani, berkata Imam al-Kattani, idza sahha al-iftiqaru ila Allah Ta'ala, sahha al-ghina billahi Ta'ala. Apabila iftikar, rasa butuh, memerlukan Allah, benar-benar tertuju kepada Allah, maka sahal ghina billah. Maka benar juga rasa ghina, rasa cukup dengan Allah. Jadi orang kalau hatinya masih gantung sama orang lain, berarti belum ada rasa ghina billah, merasa cukup dengan Allah. Ini biasanya guru-guru, ustaz-ustaz, ini ujiannya di sini. Bergantung kepada jamaah atau tidak. Ada syaratnya, boleh menerima bantuan jamaah. Dengan syarat satu, memandangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru sah dari terima. Kalau enggak, nanti kalau si guru ini cenderung kepada si murid. Dan itu berbahaya. Adab si murid, membantu guru, berkhidmah kepada guru. Tapi si guru ini ketika menerima, itu jangan dikira adab di sembarangan. Ya, adabnya sangat berat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah. Jadi guru itu jangan dikira enak. Nanggung antem, ya. Maka nanti orang-orang yang yang punya murid dan dia didaulat jadi mursyid di dunia, dia akan mengurusi murid-muridnya nanti di akhirat. Ribet atau mudah? Pengen mudah atau ribet? Pengen mudah atau ribet? Terus kenapa antum pengen jadi mursyid? Kenapa orang ngejar-ngejar jadi mursyid? Karena dia nggak tahu apa akibatnya kalau jadi mursyid. Ya.
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengurusi semua makhluk, hatta Nabi Adam diurusi. Berarti orang semua udah masuk surga, Nabi belum. Tapi ingat, pintu surga jadi beliau. Jadi ketika beliau mengatakan, kamu nggak masuk surga dengan amalmu, tapi karena rahmat Allah. Rahmat Allah itu siapa? Nabi Muhammad. Itu kan main-main. Main-main tapi seru. Itulah cara Nabi menguji kecerdasan murid-muridnya, sahabat-sahabatnya, umatnya sampai hari ini. Jadi main-mainnya Rasul aja serius. Ya nggak? Kamu nggak masuk surga dengan amalmu. Nabi ditanya, wala anta ya Rasulullah. Engkau juga demikian, wahai Rasulullah. Apa jawaban Nabi? Saya juga wala ana. Illa ayataghammadani Allahu birahmatih. Ini banyak yang lupa nih terjemahan ini. Apa arti yataghammad? Yataghammad. Jadi Nabi itu adalah celupan rahmatullah. Yataghammadani Allahu birahmatih. Ya, beliau sendiri itu bahasa-bahasa beliau aja nih. Biar orang paham nggak? Karena Nabi menanamkan syariat, maka Nabi memberikan simbol-simbol supaya orang tidak nyembah Nabi. Ini lain kejadiannya dengan Nabi Isa. Beliau tidak membuat simbol, langsung belak-belakan, langsung dibuka. Langsung tunjukkan kesaktian. Nabi Isa kan masih waktu itu baru umur 33 kan? Udah 33 ya? Umur 33. Jadi 33 itu umur puncak. Saya udah lewat. Saya udah 35, dalam 36 ya. Jadi 33 itu umur puncak orang genit-genitnya, kalau apa, jadi berpikir ya, lagi pengen nyeleneh-nyelenehnya, itu umur 33 itu. Ada seorang Surawardi, jadi Surawardi itu yang terkenal 3. Surawardi ini, Abu Hafsin Surawardi. Ada Abu Najib, pamannya beliau. Ada satu lagi, Surawardi Al-Maktul. Surawardi yang difatwakan bunuh. Ya, ada 3 Surawardi berarti. Nah, yang terakhir ini, dia emang terlalu cerdas. Sehingga kecerdasannya nggak kemakan sama orang. Sampai-sampai beliau di zamannya difatwakan bunuh dan dipancung. Ini siapa? Surawardi Al-Maktul. Jadi kita nih kalau cerdas-cerdas amat nih, nggak semua juga orang juga suka ya. Tergantung kalau cerdas-cerdas amat tuh jangan nunjukin juga. Biasa aja. Ya. Sesekali salah boleh lah. Nunjukin kalau kita nih masih manusia biasa. Jadi kalau kita nih bener terus, bahaya. Kalau bener terus nanti antum sombong, merasa sok bener. Maka kalau ada orang sosok tertentu, dai tertentu, ustaz tertentu, dia merasa benar. Lalu Allah tunjukkan kesalahannya. Itu sebenarnya teguran kita dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan saya dikabarin oleh Sidi Musa ini, dan saya senang digituin. Tapi dianya yang merasanya enak. Saya senang diingetin. Contoh kita dulu waktu itu membaca kitab Al-Ibana. Ingat ya? Saya ngerasa udah baca bolak-balik. Nggak ketemu teks itu. Lama Sidi Musa ketemu. Berarti saya ini terlalu nafsu baca kitab Al-Ibana itu. Diingetin sama Sidi Musa. Saya lihat ke bawahnya benar. Ternyata masih ada manuskrip di Alexandria yang jadi pegangan marjanya Dr. Fauqiyah. Di situ dia masih menulis ya sakin al-arsh. Wahai yang tinggal di aras. Sakin. Kata sakin tidak pernah ada di Quran, tidak pernah di sunnah. Dan pasti itu bukan kalamnya Imam Asy'ari. Jadi manuskrip ini, nggak semua manuskrip yang ada namanya Imam Asy'ari itu punya Asy'ari. Bisa jadi ada yang nyusup. Namanya madsus. Sisipan-sisipan. Mungkin bagian depannya ya, tapi bagian di situ dia disisipin. Ya mungkin nggak Asy'ari membicarakan sesuatu yang di luar manhaj Imam Ahmad. Kan beliau mengatakan di depan, bahwa akidah ini akidah Imam Ahmad bin Hanbal, muridnya Imam Syafi'i. Ya ketika kita diingetin, oh berarti syukur yang ngingetin dari dalam. Coba kalau dari luar yang ngingetin gimana? Kan malu. Orang kalau udah malu, aduh ribet kalau mau merujuk kembali untuk merevisi. Ya. Jadi kalau kita diingetin murid kita, teman kita sendiri, orang-orang dekat, wah kita bersyukur. Berarti Allah tidak ingin aib kita keluar. Gitu ya. Apalagi yang mengingetin pasangan, Marokin belum punya pasangan soalnya. Maaf ya. Wakal Ketani, ya. Jadi Ketani ini kasih judul, kasih syarat. Kalau benar kamu mengharap, memerlukan Allah, membutuhkan Allah, pasti engkau merasa cukup dengan Allah. Jadi orang yang fakir kepada Allah, dia kaya dari makhluk. Tapi orang yang dia fakir kepada makhluk, walaupun dia punya banyak materi, dia miskin di sisi Allah, fakir di sisi Allah. Maka orang-orang ini mentalnya mental miskin. Mental miskinnya yang dibuatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala nuri na'tul fuqara as-sukun indal adam. Aduh berat ini ya.
Ciri-ciri orang yang sudah fuqara ilallah, memerlukan, membutuhkan Allah, fakir ilallah. Ya antum kalau ngomong ana al-fakir ilallah, tunggu dulu udah sampai belum makomnya di situ. Ya, semoga sampai di situ. Apa kalau kita ngomong al-fakir ilallah, kata Imam Abdul Husain An-Nuri, ya, Abdul Husain An-Nuri, na'atul fuqara as-sukun indal adam. Ciri-ciri orang-orang yang fakir ilallah, di saat tiada, dia tetap tenang, nggak panik. Ini kemarin lagi pandemi, ustadz cemburu sama Gojek, sama Grab. Karena ada santunan buat ojol, tapi nggak ada santunan buat ustadz. Kan sama-sama proyeknya habis. Sama-sama nggak ada objekan kan, ceramahnya berkurang, ngajarnya berkurang. Lah kok cemburu sama ojol, gimana ceritanya itu? Ya, berarti belum al-fakir, tapi sering ngomong di khutbah, al-fakir berwasiat ke diri sendiri. Berarti dia baru menjadi lip sync, belum jadi makom. Harapannya semoga nanti menjadi makom. Bagi saya sendiri juga dan bagi antum semua. Ya, saya ngomong begini bukan berarti saya sudah juga sampai di makom itu. Kita lagi digampar-gampar beliau ini. Ya. Ya. Saya ngomong ini yang paling tergampar ini ya. Paling kayak ditampar-tampar beneran ini. Baik, wal badzlu indal wujud. Kalau ada berbagi, gimana ya? Kalau nggak ada tenang, nggak minta-minta, nggak suka cari perhatian, nggak suka ikut-ikut, nyentil-nyentil, untuk gue dong gitu. Ya, dengan bahasa-bahasa majazi. Wal bazlu indal wujud. Kalau ada, al bazlu, berbagi. Gimana tuh? Ya, maka mulai berbagi. Ya, mulai berbagi. Kalau ada ilmu, bagi ilmu. Ada waktu, bagi waktu. Ada fulus, bagi fulus. Ya. Wa qala ghairuh wal ittirab indal mawjud. Ittirab, terguncang ketika mewujud. Ketika wujud. Terguncang di sini maksudnya terharu, bisa begitu ya. Terharu ketika ada. Wa qala Darraj. Nah, Darraj ini punya kitab juga tentang maqamat dan ahwal. Ini kisah Darraj berkhidmah kepada gurunya. Fatashtu kanfa ustazi. Aku memeriksa kanafnya, ya, tempat bingkisannya, bingkisan jatuhnya, tempatnya itu ya, kayak tempat ada keperluan-keperluannya lah. Yang punya guruku, mursyidku, uridu makhalah. Aku ingin mengambil alat celak. Fawajadtu fiha qit'atan fatahayyartu. Lalu aku mendapatkan pada di dalamnya satu potong, satu hal, satu buah yang buat aku heran. Falamma ja'a qultulah. Ketika dia datang, aku berkata, "Inni wajadtu fika hadhil qit'ah." Aku mendapatkan potongan ini. Qala qad ra'aitaha? Raddaha. Kamu sudah lihat? Kembalikanlah. Summa qala khuzha washtari biha syai'an. Lalu ambillah. Lalu washtari biha. Lalu washtari itu bila dia berarti barter, jual untuk diganti. Zaman-zaman itu fulus nggak begitu berarti ya. Yang diterusin ngomong fulusnya, jadi ngomong bank. Panjang lagi ceritanya ntar. Fakultu maka amru hadil kita bihaqqi ma'budik ya. Maka amru hadil kita bihaqqi ma'budik. Tidaklah persoalan satu potongan ini menjadi hak daripada yang zat yang kau sembah. Faqala ma razaqani Allahu ta'ala min dunya safra wala bayda ghairaha faradtu an usi an tushadda fi kanafi fa'aruddaha ila Allah. Jadi intinya beliau kalau punya sesuatu dijual, dipakai lalu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Ibrahim al-Khawas al-faqru rida'u syarafi wa libasil mursalin wa jalbabis salihin. Ibrahim al-Khawas mengatakan fakir itu adalah rida. Dan ini rida nih. Berarti ini bahasa majazi bukan? Ya, simbolnya orang-orang yang mulia. Jadi orang-orang yang sudah mulia dia nggak perlu lagi gaya-gayaan. Gitu. Maka dia menunjukkan kesederhanaan. Walibasul mursalin, itulah pakaian para rasul. Wajilbabus salihin, jilbabnya orang soleh. Solihin muzakkar muannas. Muzakkar muannas. Berarti jilbab bahasa Arab dengan jilbab bahasa Indonesia beda nggak? Apa bedanya? Jilbab bahasa Arab, jilbab bahasa Indonesia. Ini pakai jilbab nggak? Saya juga pakai jilbab. Ini jilbab ini. Ini pakaian ini jilbab. Berarti jilbab dalam bahasa Arab, ma yasturul badan war ra's. Ya, yang menutupi badan dan kepala. Itu disebut apa?
Jilbab jamaknya jalabib. Tapi masuk ke bahasa Indonesia, bahasa Melayu, jilbab artinya kerudung atau pakaian yang menutupi aurat perempuan. Oke? Kalau yang bagian kepala itu bahasa Arabnya apa? Yang bagian kepala. Khimar, ya. Bukan himar ya. Khimar pakai kha. Ya. Sesuatu yang menutupi kepala, ya, dan aurat-aurat sekitarnya. Wasu'ila Sahlun an Abdillah anil faqir. Mungkin itu bukan pakai an kali ya? Hah? Sahih. Wasu'ila Sahl ibnu Abdillah anil faqir as-sadiq. Kayaknya ini harus kita tahqiq ulang di sini, Masa. Ya, kita tahqiq ulang, terus hadis-hadis kita tahrij. Belum ditahrij kan di situ? Cetakan yang baru juga, yang Darul Ma'arif itu juga belum ditahqiq. Karena kita tahqiq ya. Belum banyak yang belum jadi ya. Tohawi belum jadi. Parah emang kita nih. Orang udah jadi, kita belum jadi-jadi ya. Tanya mau, insya Allah. Amin. Baik. La yas'al wa la yarut wa la yahbis. Orang yang fakir, sadik, fakirnya benar. Ciri-cirinya apa? Kalau dia nggak ada, dia nggak minta-minta. Wa la yarut, kalau dikasih, dia nggak nolak. Terus, kalau dia punya, dia nggak nahan-nahan, dia pasti ngasih. Itu fakir hakiki. Itu baru disebut makom antumul fuqara'u ilallah. Paham ya di situ? Jadi orang yang nggak mau menerima pemberian dari teman, jangan-jangan dia orang fakir. Pelit, ya. Berarti dia takut diminta. Ini kalau versi beliau Ibrahim al-Khawas dan Sahal bin Abdullah Tusturi ya. Imam Abu Ali Ar-Rawdhabari, ini muhaddis juga, dan beliau juga sering menikil dalam kalam-kalam sufi. Sa'alani Zaqqab. Faqala ya Aba Ali, lima tarqa al-fuqara akhadha al-balghah fi waqti al-hajah. Apa arti balghah, Sidi Musa? Kenapa para fuqara tidak mengambil perbekalan di saat butuh? Qala qultu linahum mustaghnuna bil mu'ti 'anil 'ataya. Jangan coba-coba ya. Mereka ini merasa cukup kepada Allah yang Maha Memberi daripada pemberian. Jadi Imam Nawawi dulu pernah ngomong begini. Dianjurkan bagi orang yang sanggup, tawakalnya bagus, kalau pergi haji, dia kan tidak masuk Suriah. Pergi haji ke Mekah, dianjurkan jalan kaki dan tidak membawa bekal yang berlebihan. Tapi kalau nggak bawa bekal, jangan nyusahin orang. Jangan berharap ketika lagi safar, lagi khuruj, lagi rihlah, berharap nanti ngiler gitu ngeliat orang bawa bekal gitu. Berarti fakarnya belum benar. Ya. Nah, ini hujan-hujan antum lagi rihlah. Kalau jemaah tabligh itu lagi khuruj tuh hujan itu, benar nggak? Kalau kita lagi khalwat, ngeliat orang makan, sama persis. Nah, ini ujian aja. Tapi kalau masih ragu, udah berangkat bawa bekal. Gitu ya. Qala na'am, walakin waqa'a li syai'in akhar. Faqultu hati afidni ma waqa'a lak. Qala innahum qaumun la yanfa'uhum al-wujud. Idz lillahi faqatuhum wa la tadurhum al-faqah. Nah, itu jadi dua imam ini bagi-bagi ilmu. Kata yang satu lagi mana? Saya punya pandangan lain. Apa pandangan beliau? Karena orang-orang fakir ilallah, maka kesufian ini la yanfa'uhul wujud. Mereka wujud alam ini bagi dia nggak penting. Wujud harta bagi dia nggak penting. Ini bukan makom kita ya. Kita lagi menghikayatkan makom mereka. Izlillahi faqatuhum. Kenapa? Karena kebutuhan mereka dijamin milik Allah Subhanahu wa taala. Wa la tadurhumul faqah. Dan mereka tidak dapat dimudarati dengan kesusahan apa saja. Izlillahi wujuduhum. Karena milik Allah lah wujud mereka. Qala ba'duhum al-faqru wukuful hajati 'alal qalbi wa mahwuha amma siwa rabbi. Fakir itu ketika wukuful hajah 'alal qalbi. Hajatnya berhenti pada kalbu. Lalu dia hilangkan kepada selain Allah. Gampang ya ngomongnya. Tapi tekniknya ada. Dalam thariqah itu tekniknya menyebut nama Allah banyak-banyak. Itu yang saya rasakan ya. Jadi zikir Allah itu kalau dibaca berkali-kali itu akan menghilang, mengikis semua itu. Apalagi dibaca setelah mantap Allah lalu dibaca la ilaha
Lalu dimasukkan makna, tiadalah tempat aku bergantung kecuali Allah, tiada tempat aku mengadu kecuali Allah, tiada mengayakanku kecuali Allah. Begitu terus. Ini dimasukin, nanti hilang sendiri tuh rasa butuh sama orang. Ini bukan bab egois, ini bab hati. Hati ini nyangkut ke makhluk atau menyangkutnya ke Khalik. Itu dua hal yang berbeda. Apalagi para ahli agama, ustadz-ustadz, apalagi yang hafiz. Kayak dua ahli ini kan yang hafiz hadis, mah hadis Quran kan. Yang lain hafiz hadas ya. Itu godaannya dahsyat tuh. Karena saya ngalamin juga. Ya. Teman-teman saya yang hafiz, ngalamin lebih dahsyat. Jadi ada teman kita ngambil rumah. Kalau ngambil rumah, bukan PNS, bukan pengusaha, terus gimana dong? Cash atau kredit? Kredit. Datanglah seorang kaya, bakat orang kaya ini. Ustaz, nanti saya mau lunaskan rumah Ustaz. Senangnya dia bukan main. Habis itu, si yang ngomong nggak pernah datang lagi, nomornya nggak bisa dihubungi. Itu teman saya Hafiz. Ternyata guru saya Pak Kiai Mustafa mengalami hal yang sama. Dan malunya, salah satu donaturnya sekampung saya. Tuh orang kampung kamu tuh, aduh, jadi gak enak kan? Gimana mau nanggepinnya? Ternyata itu di mana-mana, bukan hanya masalah itu kampung saya atau bukan, tapi itu ya masalah. Persoalan orang-orang yang ada orang-orang yang jiwanya gampang tersentuh melihat ustadz, melihat orang susah, tiba-tiba terloncarlah dari lisannya ingin membantu. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ini ngecek nih, antum fakir Allah atau ila ghairillah. Ceknya gampang. Ngarep nggak sama dia? Kalau ada rasa harap kepada dia, kepada orang itu, udah lewat. Berarti bukan fakir ilah, dan itu orangnya akan gundah gulana berbulan-bulan. Itu kan Allah nguji aja. Tapi saya dapat pelajaran. Baik dari guru saya, teman saya, dan yang kita alami. Kalau ada orang ngomong begitu, berarti ada isyarat dari Allah. Kenapa? Adakah di dunia, di alam semesta, orang berbicara tanpa izin Allah? Berarti dia ngomong tadi izin Allah bukan? Dia ngomong tadi, dia kan ada rasa sayang, pengen bantu Ustadz. Saat itu dia dikuasai oleh rahmat Allah. Jadi rahmat Allah masuk ke dalam dirinya. Berarti yang tertulis di Lauh Mahfuz sudah ada. Cuma dikabari lewat dia. Gitu. Jadi Allah ngabarin kepada dia, nanti rumahmu bakal beres. Ada lagi Ustadz, hujan-hujanan. Dalam hati menjerit, ya Allah, coba kalau aku punya mobil kan gitu. Tiba-tiba besok ada yang nawarin. Atau antum pura-pura batuk depan orang kaya. Aduh, Pak Sani gitu. Modus nih. Ini sederhana aja, Allah nanti kasih ujian. Tiba-tiba dia ngomong, saya beli mobil, gimana? Goyang nggak? Berharap ke dia atau ke makhluk? Ke Allah. Ke makhluk atau ke Allah? Tipis sekali. Ya. Ngomongnya tetap Masya Allah, Tabarakallah. Ya la hawla wa la quwata illa billah. Sallallahu ala Muhammad. Sama, bukan itu yang dinilai. Hatinya kemana? Hatinya kemana? Ya, ini antum nih, ustaz-ustaz nih, bakal ngalamin semua. Ya, kalau kita udah ngalamin sering. Nggak di kiri, nggak di kanan, nggak di timur, di barat, utara, sama orang begitu semua. Di situ saya belajar. Ketika ada orang ngomong begitu, berarti Allah sedang ingin membantu. Dikabarkan lewat lisan dia. Karena dia interaksi sama kita. Jadi dia tuh kayak cenayang jadinya. Gitu aja ya, ribet-ribet amat. Fadal sini Musa. Kalau al-Masuhi. Bisa nadi al-Imam Abdul Hafiz Al-Hawardi rahimahullah ta'ala nafa'allahu bihi wa bi'ulumihi wa bikum bi'ulumikum fitaraini amin. Qala wa qala al-Masuhi al-faqiru alladhi la tu'nihi an-ni'amu wa la tuqiruhu al-mihanu. Imam Al-Masuhi mengatakan orang yang fakir ilallah itu yang butuh kepada Allah itu adalah orang yang tidak merasa cukup oleh adanya anugerah dan tidak merasa fakir oleh adanya berbagai ujian cobaan. Wa qala Yahya bin Mu'adz haqiqatul fakri alla yastaghniya illa billah wa rasamahu adamul asbabi kulliha. Hakikat dari kefakiran itu adalah bahwa seseorang tidak merasakan butuh kecuali butuh dengan Allah, dan hal tersebut terukir dengan tidak adanya sebab. Wa qala Abu Bakar baqitu kata as'al an makna ikhtiyari ashabina li hadzal faqri ala sairil asya'i falam yajid ahadun jawabin hatta sa'altu Nasr bin al-Hammami faqala li
annahu awwalu manzilin min manazilit tauhid wa qana'tu bidzalika. Baik, ya. Ini kalam Al-Masuhi harus dilengkapi. Al-fakir alladzi la tughnihi ni'am. Fakir itu yang tidak merasa cukup hanya sebatas nikmat, tapi dia cukup kalau bersama sang pemberi. Tambahin, bal yughnihi al-mun'im kalau bahasa Arabnya. Bal yughnihi al-mun'im. Wa la tafkuruhu al-mihan. Dia tidak merasa fakir karena adanya ujian. Pandemi ini ujian bukan? Pandemi ini ujiannya kemana-mana ya. Sektor ekonomi, macam-macam. Ini kawan kita ini, Akhfalah nih, punya karyawan 200, jadi berapa? 88. 70. 200 dipangkas jadi 70. Itu namanya apa tuh? Berapa persen tuh? Kalau 200 jadi 100 kan, ya, ini jadi 70. Berarti berat sekali. Belum lagi perusahaan-perusahaan besar di luar. Ya. Jadi ini banyak yang kena sama dia. Karena ini kezaliman. Bukan kezaliman lokal, ini kezaliman global. Kita lagi nggak ngomong globalis, enggak. Kita lagi ngomong bahwa kezaliman ini sudah mengglobal. Kalau kelompok globalis itu urusannya orang lain. Ya kita nggak ngomongin itu. Ya. Globalis mau ngapain urusan dia. Ya. Kita ngaji-ngaji aja. Ma'rifatnya kita tajamin. Ya. Yahya bin Mu'az Ar-Razi, beliau ini al-kutub fi zamanihi, muhaddits kabir, sayyiduz zahidin fi asri, qala haqiqatul faqri alla yastaghniya illa billah. Sama kayak tadi ya. Hakikat fakir itu orang nggak merasa cukup kecuali dia hanya dengan Allah. Maka kayak tadi itu udah ditawarin nih. Oh, macam-macam. Ini kayak siapa nih? Antum ditawarin apa sama kelompok mana? Istri mana? Santai aja ya. Jangan ngerasa girang dulu. Kayak kita misalnya mau dibantu isu di mana, biasa aja. Seandainya jadi, alhamdulillah. Kalau nggak jadi, kita jalan. Karena kita jalan bukan karena mereka. Kebetulan mereka menganggap kita ini sejalan, mereka bantu. Kalau nggak mereka bantu, ya sudah. Al-iftikar ilallah. Kita hanya berharap kepada Allah. Jadi hati itu harus dibuat sebandel itu. Kalau urusan masalah bergantung-bergantung ini. Bandel nggak tuh? Kayak orang bandel kan? Tapi bukan bandel namanya. Itu namanya qawi. Qalbun qawi. Kolbu yang kuat, tahan banting. Nah, ini perlu. Di luar itu jangan keras-keras. Jadi kerasnya kolbu itu bisa dialihkan menjadi energi. Ya, antum yang cuek-cuek, itu bisa dipakai untuk cuek kepada selain Allah. Jangan cuek kepada pemahaman-pemahaman yang egois ya. Selama ini kan cuek kita, cuek nafsiyah. Yang benar itu cuek kolbiyah. Cuek kolbiyah itu cuek sama si Allah. Ada nggak bahasa Arab begitu? Nggak ada ya. Nggak ada bahasa Arab begitu. Itu bahasa Arabnya Sidi Musa itu. Baik. Imam At-Tusi. Tusi ini sekampung Imam Ghazali ya. Dia terkenal dengan kalam-kalam sufinya. Apa kata beliau? Bakitu muddatan as'al an makna ikhtiar. Sebenarnya ikhtiar itu apa? Aku sudah mencari makna ini berkali-kali. Ya. Falam yajidni ahadun bijawabin yuqni'ni. Tidak ada yang bisa menjawabku dengan sepuasnya. Jadi banyak yang menjawab tapi nggak puas. Sampai beliau bertanya kepada Imam Nasr Al-Hamami. Faqala li li'annahu awal manzilin min manzalit tauhid. Ya. Jadi ikhtiar itu lihadal faqr ala sa'il asya, terhadap orang yang fakir, ya, itu hanyalah awal manzil min manazil tauhid, awal dari makom tauhid. Ikhtiar ya. Ikhtiar itu cuma awal dari orang memasuki ranah tauhid. Tauhid artinya apa? Hanya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Wa su'ila Ibnu Jalla 'anil faqr fasakata hatta shalla. Ya, lanjut sini Musa. Sampai selesai ya. Wa su'ila Ibnu Jalla 'anil faqr fasakata hatta shalla, thumma dhahaba wa raja'a, thumma qala inni lam asqut illa li dirhamin kana 'indi. Fadhahabtu fa'akhrajtuhu wastahyaitu minallahi an atakallama fil faqri wa indi dzalika, thumma jalasa wa takallama. Ibnu Jalla bertanya tentang hakikat dari faqr itu kepada Allah, maka dia terdiam hingga dia sholat, kemudian ia pergi dan kembali lagi, kemudian ia pun mengatakan sesungguhnya aku tidaklah berdiam melainkan karena adanya satu dirham di situ. Lalu aku pergi dan mengeluarkan satu dirham itu, dan aku pun merasa malu kepada Allah untuk mengatakan sesuatu tentang fakir, sedangkan akan milik. Kemudian beliau duduk dan berbicara. Allah Abu Bakar bin Amir al-Hakam al-Faqir
alla yakuna lahu rughbah kana lahu wala budda la tujawizu rughbatuhu kifayatahu. Abu Bakar bin Thohir mengatakan tentang hukum fakir, bahwa tidak dia si orang fakir itu tidak memiliki suatu keinginan apapun. Jika ada keinginan yang ada, maka keinginan itu tidak melebihi. Qala Faris. Nah, kalau lebih dari kebutuhan apa namanya? Tulul. Jadi keinginan melewati kebutuhan, keperluan kita disebut dengan tulul amal. Ya. Panjang amal-amal. Ya. Lanjut. Qala Faris, qultu li ba'dil fuqara'i marratan wa 'alaihi atharu ju'i wa dhawfi lima la tas'al fayut'imuka. Wa qala inni akhafu an as'alahu fayamna'uni wa la yufihun wa unshidu li ba'dihim qalu wa dan idun mada anta labisuhu. Qultu hil'atun saqa 'abdul jara'am faqrun wa sabrun huma tawbani tahtahuma qalbun yara rabbahu al-a'yada wal jama'a ahral malabisa an tulutil habibi yauma tazawuri fi thawbil ladhi qala'a ad-dahru li ma'samun in ghibtu ya amali wal 'idu ma dumtu li wa mustama'a. Faris mengatakan, saya berkata kepada sebagian orang-orang yang fuqara suatu ketika, dan dia sedang kelaparan dan merasa susah. Aku mengatakan, kenapa kamu tidak meminta? Niscaya mereka akan memberimu makan. Orang fakir itu mengatakan, aku khawatir meminta kepada mereka, nanti mereka akan tidak mau memberiku, lalu mereka tidak beruntung, dan aku bersenandung untuk mereka yang seperti itu. Mereka mengatakan besok adalah hari raya. Apakah kamu akan memakainya? Apa yang akan kau pakai? Apa yang akan kau pakai? Maka aku mengatakan khil'ah, membuka saqa Abdul Jawab. Hambanya menghilangkan jarak kepayahan. Fakir dan sabar keduanya adalah dua pakaian yang di bawah keduanya ada qalbu yang melihat, yang memandang Tuhannya sebagai hari raya dan berpulang. Sebaik-baik pakaian adalah kau menemukan kasih dengan pakaian pada hari saling berkunjung, dengan pakaian yang tidak akan, dengan pakaian yang dia lepaskan. Waktu bagiku adalah dosa jika aku ghaib, wahai angan-anganku, dan hari raya selama aku masih melihat dan mendengar. Apa? Ini bahasa jadul nih. Ya. Ini apa nih? Saya nggak bisa bertenaga banyak ya. Karena kemarin salah minum. Jadi pinggang agak sedikit error dikit ya. Suara juga lagi mungkin efek itu. Jadi di sini ada Imam Faris bertanya kepada orang-orang yang terlihat fakir. Kenapa kamu tidak meminta? Kok nggak buat proposal kira-kira gitu? Terus jawaban dia apa? Saya khawatir kalau saya minta mereka nggak ngasih, lalu mereka tidak dinilai sukses di sisi Allah, tidak dinilai beruntung. Ya. Lalu mereka baca syair. Ya. Jadi Nabi itu seperti disebutkan di hadis Imam Ahmad, Nabi itu kan jarang senyum, ya. jarang ketawa ya, hanya senyum. Itu sahabat-sahabat, kalau lagi begitu biasanya mereka bersyair. Kalau tertarik Nabi senyum, kalau bagus Nabi senyum aja. Ada yang bisa membuat begitu? Ya, nggak bisa. Syabadur bisa ya. Jadi biasa, Nabi itu dibacain syair sama sahabat itu biasa. Maka ada tradisi kita bersolawat, baca syair depan guru-guru kita itu sebenarnya dari sana. Biar majelis itu nggak kering, nggak garing. Ya, oh, kita beresin dulu. Habis ini kita solawat ya. Apa kata beliau? Mereka bertanya, seandainya besok hari raya, apa yang kau pakai? Terus dia jawab di Faqarah keduanya. Yang saya pakai itu adalah fakurun wa sabrun. Itulah dua pakaian yang dibalik pakaian itu. Jadi tahta di situ artinya bukan di bawah, artinya dibalik. Dibalik fakurun wa sabrun, rasa fakir dan rasa sabar, itu ada qalbu yang memandang pada Allah. Itulah hari rayanya seorang hamba. Jadi mana yang disebut hari raya? Al-Aid ini hinama 'adal 'abdu ila rabbih. Ketika hamba kembali memandang Rabbnya. Kapan seorang hamba memandang Rabbnya? Kalau dia lagi susah, dia lagi sabar. Itulah yang dikalamkan oleh Imamuna Ibn Athaillah Sakandari. Al-faqah qutul a'yadul muridin. Masa-masa sulit itu adalah hari layaknya para murid. Karena di saat itu mereka memandang Allah.
Tapi bagi seorang yang sudah wusul ilallah, bagi dia sama aja. Mau faqah, mau ni'mah, mau susah, mau senang, mau usaha, dia sama. Jadi jangan disamain ya. Ini makomnya orang mubtadi. Kalau orang udah usul jangan disamain. Katanya sufi kok begitu? Lah sufi itu baru makom menengah. Fakir awal, fakir sufi, wasil. Wasilnya nanti bisa jadi dia ngelakot jadi malamatiyah, bisa jadi dia majzub, bisa jadi dia seorang mursyid yang biasa. Nah, ini kadang-kadang kita ini menilai orang berdasarkan konsep kita. Jadi banyak orang memandang seorang guru itu sesuai nafsu keagamaannya. Kalau nggak cocok sama nafsu beragamanya, ditinggalin ustadznya, ditinggalin mursyidnya. Banyak kan kejadian orang pindah-pindah thariqat gitu, pindah-pindah mazhab. Nah, coba belajar beragama itu tasdik. Tasdik ini berarti zahir batinnya sama. Ya, kita mulai belajar itu, belajar bukan dengan nafsu beragama, ya, tapi dengan maqasid, tujuan-tujuannya itu kepada Allah. Jadi kita berguru, kenapa saya pindah? Bukan kita nyari kesalahan si guru yang lama, tapi kita kemudian ingin mengatakan, saya ingin mengenal Allah lebih. Sepertinya ulama yang ini bisa mengantarkan lebih. Gitu. Ya. Guru yang itu bagus, tapi mungkin dia baru di tahapan itu, saya mau yang lebih. Imam Qushairi punya murid namanya Imam Abu Ali Al-Farmadi. Abu Ali Al-Farmadi nanya, terus apa kata Imam Qushairi, pengarang risalah Qushairiyah, udah ente beramal aja, ribet amat banyak nanya. Akhirnya, nggak terjawab kan kegalauannya, baru dia minta izin. Setelah berbulan-bulan dia ngalamin ekstase, ngalamin jazabat, ya. Imam Qushairi bilang, udah beramal. Jadi Imam Qushairi ini nggak mau muridnya itu sibuk dengan alam-alam itu. Akhirnya minta izin, belajar ke seniornya Imam Qushairi. Namanya Abdul Karim Al-Karkani atau Kharqani. Ngajilah ke situ. Al-Kharqani ini guru yang majzub. Sedangkan Imam Qushairi dia ahli kalam, dia ahli hadis, tapi sufi. Kalau yang ini majzub, malah mati lagi. Malah mati kan nyimpan banyak rahasia di kolbunya. Ya, kadang dia majzub, kadang dia malah mati. Repot dulu begitu udah. Tapi semua kata-katanya menjawab masalah Abu Ali Al-Farmazi. Maka dari situlah Abu Ali Al-Farmazi mengerti apa yang dulu diibaratkan oleh Imam Qushairi, ditahan-tahan Imam Qushairi, wajar. Karena kalau diibaratkan nanti jadi sedeng-sedeng sedih itu nggak? Jadi kayak Al-Kharqani, orang kira dia gila, padahal dia bukan gila. Nah Imam Qushairi itu menahan itu. Karena Imam Qushairi di kota Naisapur berhadapan sama kelompok Mujassimah. Mujassimah ini mereka nyusup ke kelompok Hanabilah. Seperti kejadian sekarang ini. Kelompok Khawarij nyusup ke kelompok ekstrim yang antum sehari-hari berhadapan dengan mereka. Persis ajarannya sama, kata-katanya. Jadi itu berulang aja. Apa yang terjadi sekarang itu hanya pengulangan dari yang terjadi dulu. Seandainya kita hidup dulu dengan penampilan yang berbeda, ya sama aja. Ya, dulu Imam Ibnu Asakir nggak boleh lewat di Kampung Maqdis. Kalau lewat bisa dibunuh atau minimal dibully. Meninggal Imam Ibnu Asakir, nangislah Imam Qudamah Al-Maqdisi. Seandainya saya tidak terpengaruh oleh isu-isu opini mengenai Ibnu Asakir, tentu saya sudah mendengar hadis dari beliau. Dari Ibnu Asakir ini punya gudang hadis yang dihafal semua di kepala. Itu terkubur dalam kuburannya. Itu terjadi itu. Makanya Imam Ibnu Asakir ini punya kitab banyak ya. Tarikh Dimash, apalagi Tabian Kazim Muftari itu dahsyat sekali. Dan sunnah masih dipakai Tabian Kazim Muftari. Oh, belum selesai. Tentang berat nggak sebenarnya? Ya loh, nggak kapan lagi yang berat-beratnya nggak? Alhamdulillah lah. Kalau nggak kan dituduh lagi. Pesantren kita Wahabi sama orang. Harus diganti. Jangan notot-notot nggak jelasnya. Ahli hadis kok fanatisnya lucu. Itu kira-kira kalamnya. Syukur itu ghaibah. Gaibnya engkau memandang nikmat karena engkau sibuk memandang yang memberi nikmat. Gimana? Sudah gaib belum diri kita dari memandang nikmat? Kalau memandang yang memberi nikmat. Apa perbedaan syukur matre dengan syukur yang hakiki? Syukur matre itu bertambah nikmat, bertambah syukur. Sedikit nikmat, sedikit syukur. Berarti syukurnya tergantung pemberian. Ini sama kayak anak kecil. Kasih hadiah banyak, udah senang. Syukur dia. Abi baik gitu ya. Abi baik deh. Waduh, nggak tahan deh. Mana bocah-bocah ngomong gitu. Ya. Tapi
Bagi yang sudah dewasa, dia paham kondisi orang tuanya. Dia dikasih berapa aja diterima. Ya. Adapun masalah ini, Allah kita yang memberi kita di saat senang, susah kan sama. Sebenarnya dalam susah itu ada nikmat. Dalam nikmat itu ada susah. Benar. Dalam susah itu ada nikmatnya. Kita udah ngerasain ya. Dan dalam nikmat itu ada susahnya. Apa susah kalau punya nikmat? Merawatnya. Berbaginya susah. Antum pilih aja mana. Nggak mau kan susah? Ya udah berbagi kalau punya. Nggak mau kan susah? Nggak mau diminta-mintain orang. Ya udah jadi orang kaya. Jadi orang berpunya, lalu berbagi. Kalau nggak mau diminta-mintain orang, nggak mau orang minjem sama kayak kita, nggak mau orang minta tolong sama kita, ya sudah jadi orang susah aja. Ya. Dan banyak sekali kawan-kawan kita yang pura-pura susah, supaya nggak dimintain tolong. Susah lagi susah nih, pandemi ini. Bener dikasih susah bener ya. Ya. Itu kan doa. Jadi apapun yang kita lafazkan itu diaminkan semua oleh malaikat. Ketika ada seorang laki-laki lagi sakit, terus dia bergumam, mati aja lah gitu. Apa kata Nabi? Kul khairan. Fa'inal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Katakan yang baik-baik. Karena malaikat selalu mengaminkan yang kamu katakan. Mau sakit, mau sehat, mau senang, susah. Mau lagi ngapain aja. Itu ada malaikat. Kalau istilah orang dulu apa? Malaikat lewat. Ya, malaikat lewat. Kira-kira begitu ya. Ini udah definisi dahsyat ini udah. Sibuk memandang Allah sehingga tidak sempat memandang nikmat Allah. Memandang nikmat ini syukurul amilin. Memandang Allah itu syukur syakirin. Kalau syakur hanya Allah dan para aulia-aulia dan para anbiya. Kita sampai di syakir udah cukup. Syukur-syukur bisa sampai syakur. Ya. Kalau nur syukur ini masuk ke dalam diri, maka dia akan mulai menghargai pasangannya, menghargai temannya, gurunya, orang tuanya, negaranya. Jadi kan kita ini kurang syukur. Karena negeri ini udah lumayan lah ya. Ya di sana di sini ada kesusahan, kekurangan lah. Pasti ada. Tapi kapan lagi kita bersyukur? Kata Ustadz, kalau bersyukur nikmat ditambah. Ini karena kurang syukur, maka merasa susah terus. Yang ngomong susah. Mobilnya Masya Allah. Ya, rumahnya Masya Allah. Tapi dia ngomong susah. Oh, ternyata dia politisi. Ya, lagi jualan kesusahan dia. Ya, silakan antum mau jualan, tapi jangan eksploitasi kesusahan orang lah. Ya. Nah, ini yang harus kita benar-benar jaga ya. Kok nyerempet ke politik sih di Musa? Tapi ini serius. Kenapa suatu negeri tidak diberkahi? Karena di situ ada sekelompok orang atau satu orang tidak bersyukur. Ada pemimpin yang tidak bersyukur, ada politisi yang tidak bersyukur. Kritik boleh, tapi syukur wajib. Ya. Qala Yahya bin Mu'az ar-Razi. Wah, lagi-lagi om saya lagi nih ya. Lasta bisyakirin ma dumta tashkur. Wa ghayat asy-syukri at-tahayyur. Kalau kamu masih merasa bersyukur, itu belumlah syukur. Syukur itu kalau kamu merasa heran. Loh, Allah kok ngasih begini ya? Ini saya kan nggak pernah usaha begini. Allah kasih begini. Ada tahayyur, heran. Heran ini menambah rasa cinta kepada Allah Subhanahu. Al-hayratu babul hub. Orang kalau sudah mulai heran, lah kok bisa gitu ya? Dia takjub kepada Allah. Dia mulai heran kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika anna syukra ni'matun min Allah, yajibu syukru 'alaiha. Kenapa? Karena syukur itu nikmat dari Allah. Jadi orang bisa bersyukur itu nikmat juga. Antum bisa bersyukur, itu juga nikmat. Gimana tuh? Berarti ada syukur dari kemampuan Kenapa? Karena kita bisa bersyukur, karena Allah buat kita bisa bersyukur. Lalu pantas nggak kita meminta tambahan nikmat dari syukur yang Allah beri itu? Boleh, tapi nikmat syukurnya kita minta. Ya Allah, tolong tambahkanlah rasa syukur ini. Itu yang diminta. Jadi kata Ibnu Athaillah, sebaik-baik khairu ma tatlubu, sebaik-baik yang kau minta adalah yang dia perintahkan, yang dia tuntut darimu. Apa yang Allah tuntut dari kita? Washkuruli wala takfur. Bersyukurlah kepadaku. Jadi mintalah zikir, mintalah syukur, mintalah husnul ibadah. Itulah doa Nabi. Doa yang antum remehkan. Padahal itu doa sapu jagat itu. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husnul. Itu bentuk lain dari Rabbana atina. Dia juga itu. Ya. Cuma ini babnya udah masuk ke bab hakikat sudah. Rabbana atina ini masih bab awam. Maka disebut sapu jagat. Kalau ini sapu jagat sudah masuk ke alam rohani.
Ya Allah, bantu aku mengingatmu. Berarti kalau kita bisa berzikir, Allah lagi membantu kita, karena dia lagi mengingat kita. Tapi apakah kita pantas diingat kita ini hadis baru Allah itu qadim? Enggak pantas. Berarti dia sedang mengingat dirinya melalui kita. Dia mengizinkan lidah yang kotor ini, yang banyak dosa ini, mata yang banyak maksiat ini, jiwa yang banyak hasrat buruk ini, Allah izinkan untuk mencicipi nama-namanya. Itu sudah luar biasa. Maka saya merasa tidak pantas lagi minta pahala apa lagi dari Allah. Karena kita ini sudah kotor, lalu izinkan mencicipi namanya yang suci. Kita ini kecil, namanya besar, wa dzikrullahi akbar. Lalu Allah izinkan nama yang besar itu kita cicipi dalam tubuh kita yang kecil ini. Maka teman-teman, ayu syai'in akbar, ya. Manakah yang lebih besar? Syahadah, ya, syahadat persaksian yang melebihi persaksian kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang perlu kita syukuri, ya. Wa fi akhbari Sayyidina Daud alaihissalam, beliau berkata, "Ilahi kaifa ashkuruka wa ana la astati an ashkuraka illa bi ni'matin saniyatin min ni'amik." Jadi kan guru-guru kita ini sering ngutip-ngutip kalam-kalam para nabi terdahulu. Kayak di Al-Badar itu kan, salah satu guru kita sering ngutip perkataan nabi terdahulu. Tapi nama kitabnya lucu-lucu, aneh-aneh. Kitab Toba, Tobai, kitab Kaf, apa? Aduh, pusing dah nyebutnya. Tapi kalamnya sama. Sama kayak gini kan, dalam kabar Nabi Daud. Nabi Daud berkata, kalau Toba itu kabar yang sampai ke Sayyidina Isa. Sama dia. Ya. Apa kata Nabi Daud? Ini versi Nabi Daud mengenai syukur. Ilahi, ya Rabb, bagaimana mungkin aku bersyukur kepada Engkau? Wa ana la astati an ashkuraka. Padahal aku tidak mampu mensyukurimu kecuali dengan nikmat syukur yang ada pada nikmatmu itu. Jadi muter-muter di situ aja. Jadi sama Allah itu inilah bermesra-mesraan sama Allah itu begitu. Kayak orang jatuh cinta kan, kamu aja. Saya begini kan kalau kamu juga, bolak-balik aja. Nah itulah orang-orang kalau lagi jatuh cinta. Ini syukurul muhib. Syukurnya orang jatuh cinta, ya. Dan Allah senang yang beginian. Senangnya bukan banyak, ya. Gimana? Sidi Musa ada begitu belum? Mudah-mudahan ya. Colek Novi gitu ya. Fa'auhallahu ilaihi idza 'arafta hadza faqad syakartani. Jika kamu sadar, kamu tidak mampu syukur kecuali nikmatku yang aku berikan kepadamu, sehingga kamu bersyukur dengan nikmatku. Kamu bersyukur itu juga nikmat. Kalau kamu sadar itu, wahai Daud, itulah yang disebut bersyukur. Jadi bersyukur itu bukan memuji Allah supaya ditambah. Itu matre namanya. Ya. Tapi kayaknya itu yang tren ya. Dan saya kalau dengar khotib begitu, saya udah pengen keluar aja, bukan. Tapi kan kita nggak boleh keluar, terbatal Jumat kita kan. Syukurtum wa azidannakum. Oh, nikmatmu hendak ditambah, maka bersyukurlah. Dia kebalik memahaminya. Ya. Kan depannya, jika kamu bersyukur, bukan jika kamu pengen ditambah. Kenapa dia balik-balik? Ya, la in syakartum la azidan. Jika kamu bersyukur, Allah akan tambah. Aku akan tambah. Dia balik, mau nambah nggak? Mau nambah? Mau nambah istri? Kalau dia marah lagi di Madura marah. Ya. Itu kalau Ustadz aswaja ketemu, itu berubah aswaja jadi azwaja. Maaf ya Mbak ya. Ini buka-buka rahasia. Jadi kalau pulang-pulang, tolong langsung di-cut. Baik. Wa ma'na syukur. Kita lanjut aja ya. Ma'na syukur fil lughah huwal kashfu wal izhar. Makna syukur itu secara bahasa menyingkap atau membukakan. Yuqalu syakara idza kashafa an saghrihi wa azhara. Jika dia membuka. Jadi kalau kita buka dan tutupnya berarti kita sedang bersyakar. Fa nashrun ni'ami wa zikruha wa ti'daduha bil lisan la syukur. Jadi kalau kita cerita tentang nikmat, alhamdulillah saya dapat ini, itu namanya syukur. Tapi itu syukur biasa. Ada lagi syukur ilmu. Saya bisa begini karena jasa guru saya. Ada nggak antum yang ngakuin gitu? Atau nggak mau ngakuin guru? Nggak mau ngakuin guru ya? Maunya kalau kita pintar, dipuji orang, kita yang pintar. Benar. Itu ciri-ciri orang nggak bersanad. Atau ciri-ciri murid kurang ajrid. Ya. Ciri-ciri murid tidak bagus adab. Ya. Baik buruk dinisbatkan, baik disebutkan guru, yang buruk-buruk jangan. Gitu ya. Ini kalau lagi masalah, bawa guru, nggak boleh. Yang baik-baik nisbatkan ke guru kita.
Karena guru kita adalah ayat-ayat Allah di muka bumi, ya. Kalau di kampung kan, kok begitu? Begitu kata guru Dan. Begitu kata guruku. Terus mau apa? Lah, orang berguru kok begitu? Berarti dia nggak beres gurunya, ya, atau taklid namanya. Tapi boleh nggak untuk orang yang tidak teredukasi? Ya nggak masalah. Mungkin edukasinya baru segitu. Ya. Cuma orang mengira inilah jalan cepat kepada Allah. Enggak. Itu justru hijabul jahal. Hijab kejahilan. Yang hebat itu hijab ilmu. Tembus hijab ilmu, wusul kepada Allah langsung. Ya, hilang syak. Banyak orang ngalamin pengalaman rohani, tapi dia nggak tahu ilmunya. Ketika dia kemudian menutup mata, sebenarnya apa kata guru aja, itu bagus untuk dulu. Zaman sekarang nggak bisa. Zaman sekarang udah banyak orang ingkar kepada ilmu kita. Maka keilmuannya harus diberesin. Nggak boleh, apa kata guruku deh, nggak bisa. Harus mulai mengetahui dalilnya. Ya, harus mulai. Sehingga kalau kita ngalamin sesuatu, kita tahu jawabannya, ini ada dalilnya. Kalau nggak konfirmasi lagi. Nggak mesti hafal, yang penting tahu. Dalilnya pernah disebutkan. Gitu. وباطن الشكر أن تستعين بالنعم على الطاعة ولا تستعين بها على المعصية فهو شكر نعمة. Wah, ini yang dahsyat ini. Jadi yang disebut batinnya syukur, engkau terbantu oleh syukur itu untuk taat. Bukan sebaliknya. Karena nikmat itu kamu jadi maksiat. Berarti istidraj. Jadi ada dua. Ada nikmat, ada istidraj. Apa arti nikmat? Tambah nikmat, tambah taat. Bertambah nikmat, lalu kita syukur. Dapat melakukan taat, itu baru nikmat. Batinnya syukur. Sedangkan zahirnya nikmat, batinnya azab. Apa itu? Istidraj. Kan nggak enak, maksiat tapi kepikiran taat. Sebagaimana nggak enak, lagi taat kepikiran, nggak enak dua-duanya. Lagi maksiat nih, itu pikiran mau tobat, kan nggak seru. Nggak seru banget itu ya. وسمعت شيخنا رحمة الله عليه ينشد عن بعضهم. Ya, lanjut sini Musa. وسمعت شيخنا رحمه الله تعالى ينشد عن بعضهم. أوليتني نعما أبوه بشكرها وكفيتني كل الأمور بأصلها فلا أشكرنك ما حييت إن أمت ولا تشكرنك أعظمي في قبلها. Ya, ngerti ya? Kamu memberikan kepada aku berbagai nikmat-nikmat, di mana dengan nikmat tersebut aku ceritakan untuk mensyukurinya, dan kau memberikanku kecukupan kepada setiap urusan-urusan dengan memudahkan. Maka sungguh aku bersyukur kepada Mahaya itu. Aku tidaklah malu selama aku hidup. In amutu, jika aku mati, maka sungguh tulang-tulangku akan bersyukur kepada di dalam kubur. Masya Allah. Itu namanya zikir kullu jasad. Maka dalam zikir kita itu ada zikir lataif, dan lataif itu ada tahapan-tahapannya. Yang nomor 7-nya adalah mengajak semua tubuh ini berzikir. Disebut dengan kullu jasad. Ya. Lewat ya, lanjutin lagi, dikerjain lagi ya. Itu nikmat. Disebut Sultanul Azkar, rajanya zikir. Qala Rasulullah, lanjut. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awwalu man yud'a ila jannati yaumal qiyamati alladziina yahmaduna Allah fis sarra'i wad dharra'i. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, orang yang pertama kali dipanggil untuk memasuki surga di hari kiamat nanti adalah orang-orang yang senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala baik dalam keadaan berbahagia maupun di dalam keadaan susah. Ya. Gimana cara memuji Allah dalam keadaan susah? Berbaik sangka kepada Allah. Gimana cara memuji Allah dalam keadaan senang? Berbagi kepada hamba-hambanya. Pilihannya itu aja. Nggak mau diminta-minta jadi orang susah. Kalau mau jadi orang kaya, berbagilah. Maka al-ghani indana man bazzala ni'amah. Orang-orang yang kaya menurut kita adalah yang mau berbagi. Ya. Walaupun tidak banyak, tapi boleh belajar. Orang yang sudah mulai pelit, sedari dia kecil, sedari dia masih berpunya sedikit, nanti tambah dia kaya, dia tambah pelit. Jadi pelit itu kayak benalu, tambah gede pohonnya, tambah gede benalunya. Pilih mana yuk. Jadi maka mulai dari sekarang, mulai suka berbagi ke teman, ke kawan, ya, dan segala macamnya. Ya. Dan yang pertama kali dipanggil hari kiamat adalah orang-orang yang
yang memuji Allah, yang bersyukur kepada Allah dalam keadaan senang dan susah. Yang disebut syakirin, orang-orang yang bersyukur. Inilah makna dari Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kenapa surat Alhamdulillah, surat Al-Fatihah, ayat keduanya adalah Alhamdulillah setelah bis. Jadi setelah nama Allah, maka orang-orang yang memuji Allah itulah yang nomor 2 dipanggil. Ya, itu rahasia Al-Fatihah. Lalu hadis berikut, mandi butulia, lanjut. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man butulia fasabara wa u'tiya fasyakara wa zulima faghafara wa zulima fastaghfara wa zalama fastaghfara ila fama balighu qala ulaika lahumul amru wa hum muhtadun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, siapa yang diberikan ujian lalu dia bersabar, dia diberi lalu dia bersyukur, dia dizalimi lalu maafkan, dan dia berbuat zalim lalu dia meminta ampun, ila katakan fama balighu, apa kirangannya? Rasulullah SAW mengatakan, mereka inilah orang-orang yang mereka mendapatkan keamanan dan mereka lah orang yang diberikan hidayah. Nah, ya lanjut saya baca. Qala Junaid fardu syukri. Jadi syukur itu intinya adalah al-i'tiraf bin ni'ami qalban wa lisanan. Ya. Meyakini, mengakui bahwa nikmat itu dari Allah secara qalbiyah ataupun secara lisan. Berarti kita mandang nikmat dari mana? Nah, itulah sir bismillah. Jadi bismillah itu dibaca sebelum makan minum supaya terasa bahwa ini dari Allah. Setelah selesai dibaca apa? Jadi aplikasinya seperti itu. Memandangnya dari Allah, baca basmalah. Mensyukurinya karena sudah diberi, baca alhamdulillah. Sederhana nggak thariqahnya? Jadi thariqatus syukur itu thariqah yang sederhana, tapi ghafala anhu katsirun. Banyak yang meremehkannya dan melalaikannya. Benar ya? Kita tiap hari minum kambing ya. Nggak ada kan dibaca basmalah? Ke ontak, nggak ada adabnya. Belum lagi debat kita masalah minum berdiri dan duduk ya, itu lain bab ya. Afdalu dzikri la ilaha illallah wa afdalu du'a alhamdulillah. Ini sering saya baca dan antum udah sering dengar ya. Zikir terlezat adalah la ilaha. Tapi kok nggak lezat-lezat? Berarti cara menikmatinya belum dapat. Ya. Afdalu du'a alhamdulillah. Doa paling tinggi adalah alhamdulillah. Berarti doa tertinggi adalah syukur. Maka orang yang bersyukur itu dipandang Allah kayak berdoa walaupun dia nggak angkat tangan. Paham ya? Ya. Ada surat Luqman ya, wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Zahirahnya al-awafi wal ghina. Selamat dan cukup. Batinahnya yaitu al-balawa wal faqr ya, bala dan kefakiran. Dan hadhihi ni'am ukhrawiyah. Jadi ternyata kefakiran itu nikmat disebut. Ditafsirkan batinah surah Luqman ayat 20 itu adalah nikmat. Seorang murid diperintahkan oleh gurunya mencari sesuatu, ujian nggak? Ujian. Itu nikmat atau bencana? Nikmat. Benar, gimana? Antum ujian waktu kuliah, nulis tesis, nulis skripsi. Itu sebenarnya nikmat atau bencana? Kenapa ada orang musuhin dosennya? Karena masalah karena dia salah konsep, dianggap dosen itu adalah orang jahat yang akan menggagalkan S1-nya dia. Benar nggak? Itu mahasiswa PA itu begituan ya. Masa dia nggak ngerti 4 tahun kuliah bahwa dosen itu justru ingin kesempurnaan tulisan dia. Untuk apa kamu S1 dapat tapi nggak ada ilmunya gitu maksud dosennya. Malah di Medan dibunuh kan? Dibunuh di Medan. Udah lupa kan itu beritanya. Saya kan ada dosen, jadi saya ingat-ingat tuh bahaya juga nih. Kita ingat-ingat benar, apa gerangan ini? Karena beberapa mahasiswa itu mah merasa belagu banget, merasa punya majelis, merasa punya pengikut, merasa pinter, nilainya A terus. Ada yang begitu. Ya kita paham juga ya. Yang begitu itu ada cara untuk menjatuhkannya. Ada caranya ya. Nggak perlu pakai kejem-kejem, nggak perlu ya. Hasilnya pertanyaan yang membuat dia nggak bisa jawab. Ganas ya. Itu lebih ganas. Ya. Nggak usah bilang, kamu nih bodoh. Nggak usah digituin. Betul, dulu saya kalau bawa perasaan itu kan, saya bisa sama seorang dosen. Dulu ada waktu saya tesis itu, ada yang bilang, kita udah nulis lama itu pakai manuskrip, ya, data-datanya lengkap, diksi-diksinya padat, menurut kita. Kan menurut kita tulisan kita bagus. Ya, emang selalu begitu. Psikologis itu begitu.
Dibaca oleh dia nggak suka yang begitu. Dia seorang yang punya pendekatan lain. Apa kata dia? Apa-apa nih dilempar di depan. Walaupun lemparannya dikit ya. Kamu nih nulis tesis novel. Padahal udah jelas itu bahasa-bahasa filologi, teologi, sufi. Aduh. Waduh, saya ngelihat dia agak dendam dikit. Tapi lama-lama saya pikir, mungkin kita tidak bisa memuaskan semua orang. 3 dosen senang, 1 dia enggak. Maka kita kerjain balik. Saya nggak boleh cerita ya. Saya nggak boleh cerita lah itu. Ada yang begitu dulu. Kan lumayan ya, kita harus nyetok-nyetok kan duitnya banyak. Kita nggak cetak balik. Ya, kasih aja yang dia dulu nggak jadi dia coret, yang dia buang itu saya tunjukin lagi. Udah dengerin? Udah Pak, no. Kok nggak ada berubah? Udah Pak, Bapak salah lihat. Saya kalau ingat lumayan tidak ya. Ya maklum kita S2 biaya sendiri kan. Kadang-kadang dosen ini mungkin nganggapnya kita kaya kali ya. Seharusnya kita senang dianggap kaya ya. Cuma nggak cocok sama dompet. Dulu bisa begitu. Jadi teman-teman ya, antum yang lagi kuliah, kalau ada dosen nggak nyinyir, itu dia sayang sama kita sebenarnya. Dia pengen tulisan kita itu bagus. Ya. Taib, hakikatus syukri ayyara jami'al maqdi lahu bihi ni'man ghaira ma yadurruhu fi dini. Hakikat syukur itu takdirkan bagi dia nikmat. Perbedaan bab tasawuf dengan bab rukun iman yang ke-6. Di rukun iman yang ke-6 ada 2 riwayat yang saya sering cerita, untuk masih ingat, ada riwayat Abu Hurairah, ada riwayat Ibnu Umar. Ibnu Umar menyebutkan antu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Kamu percaya kepada takdir Allah baik atau saya teliti, nggak mungkin dilafaz dari Allah, pasti dilafaz dari Ibnu Umar. Karena baik buruk itu persepsi. Kalau dari Allah pasti baik semua. Kalau kita masuk ke bab syukur, semuanya baik. Masuk ke bab sabar, semuanya baik. Coba lihat di sini. Hakikat syukur, engkau memandang semua yang ditakdirkannya, nikmat ghaira ma yadurruhu fi dini. Selama itu tidak merusak agama. Ya Allah la yaqdi lil 'abdil mu'min syai'an illa wa huwa ni'matun fi haqqih. Ini rumus. Berarti beda ya. Kalau dalam bab teologi, ilmu kalam, akidah, tauhid, ada takdir baik, ada takdir. Walaupun saya juga dosen ilmu akidah, tidak sepakat dengan diksi itu. Bagi saya itu diksi yang keliru, yang dulu ditulis dalam kitab-kitab ilmu kalam. Yang benar bahwa nikmat Allah, semua yang Allah takdirkan itu pasti baik. Gak ada yang buruk. Gak ada yang buruk. Jadi antum ngapain nih sekarang nih? Itu baik semua, gak ada yang buruk. Teman-teman, tengkar, itu baik sebenarnya. Biar nanti tahu cara mengislahnya di masa depan. Maka islah secepatnya, jangan dibiarkan tengkar terus. Apalagi yang jomblo sekarang tuh nikmat itu. Yang udah kawin duluan ada juga ya. Udah nikah, cekcok tuh. Masih cekcok nggak? Udah nih. Tuh kan, anaknya udah segede bapak orang tuh. Masih cekcok. Gimana? Biasa. Ya, TikTok katanya. Antum kira kiai, ustadz, syekh, mursyid nggak ada cekcok sama pasangannya? Ada. Cuma mereka menganggap itu sebagai sir min asrarillah. Itu ada rahasia-rahasia gitu. Kalau itu terjadi, ntar apa? Ada semua. Cuma Rocky nggak akan paham, karena dia belum. Biar dia penasaran, dia ahli ya. Atau antum udah nikah, kawin siri ya? Ini rumus. La yaqdi lil 'abdil mu'min syai'an illa wa huwa ni'matun fi haqqi. Tidaklah menetapkan sesuatu bagi hambanya kecuali itu adalah nikmat pada haknya. Nikmat semua itu. Apa aja. Nggak ada nikmat. Lagi jalan terus hujan, nikmat itu. Ya. Masih ingat nggak Gus Dur dulu di demo orang? Pas lagi hujan buyar, terus ada suara di Gus Dur tuh. Disuruh nyampein kali ya. Kalian buyar dari rahmat Allah, kan meminta rahmat Allah turun. Pas ada rahmat Allah turun, buyar, bubar, ambiar semua. Fa'imma ajilah, ya'rifuha wa yafhamuha. Kadangkala ajilah. Apa arti ajilah? Sekarang. Atau ajilah, Allah undur. Bima yaqdi lahu minal makari. Ya, sesuai dengan apa yang dia tetapkan, dan dia merasakan itu dia tidak suka. Ya. Fa'imman takuna darajatan lahu au tamhisan au takfiran. Nah, kalau dia merasa nikmat, pemberian ini, takdir sekarang ini kurang enak, itu nikmat menggugurkan dosa-dosa.
Jadi kalau lagi mau ta'lim kena hujan, wah Allah lagi menggugurkan dosa-dosa kita. Siapa tahu ngajarnya galak-galak dikit kan. فإذا علم أن مولاه أنصح له بنفسه وأعلم مصالحه وأن كل ما منه نعم فقد شكر. Jadi ciri-ciri orang syukur itu kalau dia tahu sadar bahwa Allah Maulana, Allah Tabaraka wa Ta'ala hanya menginginkan kebaikan bagi kita. Nah, ini rahasia. Perdebatan Mu'tazilah dan Asy'ari, akidah kita kan Asy'ari. Mu'tazilah secara prinsip itu awalnya benar. Apa kata mereka? Allah hanya menciptakan, hanya menginginkan kebaikan-kebaikan. Benar? Okay? Benar kan kalamnya? Tapi mereka menggunakan kalam menciptakan. Itu tidak benar. Yang benar itu Allah hanya menginginkan yang baik. Kalam ini sama dengan sufi. Bedanya apa? Mu'tazilah mengatakan hanya Allah yang menciptakan kebaikan. Keburukan bukan Allah yang cipta. Berarti ada pencipta selain Allah dong di muka bumi, di alam semesta. Ya, di situ ada celah yang bisa menghantam Mu'tazilah. Di akidah Asy'ariyah, semua yang Allah kehendaki sebenarnya baik, tapi sampai di hamba dianggaplah baik ataupun buruk. Baik itu ciptaan Allah, buruk itu ciptaan Allah. Tapi buruk ini belum buruk bagi seorang yang bersyukur. Asy'ari lagi berbicara secara tataran akliyat dan nakliyat. Ya, secara akli, sakit itu baik atau buruk? Buruk. Akli biasa. Oke. Secara akli, teman sama teman tengkar, baik atau buruk? Tapi kalau dibuka hakikatnya pasti ada sesuatu. Secara akli, kalau ada orang terkena pandemi, COVID, baik atau buruk? Buruk. Tapi kalau dibuka, ada aja baik. Selalu begitu. Sekarang nih banyak usaha jatuh, baik atau buruk? Buruk. Untuk kantong. Tapi untuk kantong kolbu belum tentu. Siapa tahu selama ini dia songong, nggak suka berbagi, dia kurang bersyukur, atau dia punya mimpi-mimpi yang berlebih daripada kebutuhannya, sehingga dia menjadi tulul amal. Jadi tulul, maka dipangkas oleh Allah sejenak. Ya. Oke, itulah dua bab dapat fakir dan syukur. Ini sebenarnya udah kayak ringkasan risalah Kusyairiyah ini. Ya, mirip-mirip juga isinya. Berarti syukur kalau kita bagi dua aja. Syukurun ni'mah, syukurul mun'im. Syukur nikmat itu level awam, tambah nikmat tambah syukur. Ini orang awam. Kalau lagi nggak nikmat, dia nggak syukur-syukur. Ya. Tapi ada yang level tinggi, syukurul mun'im, mensyukuri yang memberi nikmat. Oke? Mensyukuri yang memberi nikmat, mau sedikit ataupun banyak, semuanya terasa banyak. Kalau sudah sayang sama pasangan, dia masak telur aja enak. Ya. Tapi kalau udah nggak cinta, mau dikasih rendang, ditendang. Coba. Bu Tina ada-ada aja nih. Tahu aja ya. Ya. Gulai gazebo, itu enak banget. Nggak jadi-jadi dibuat kan. Bisa heboh. Ya. Padahal enak. Kalau nggak dibuat dan tidak pandang rasa syukur, nah itu dia. Jadi apapun yang terjadi teman-teman, coba keluar sedikit dari masalah itu, terus lihat baik-baik. Kita ini bercermin. Apa yang terjadi sama kita? Kita tengkar sama teman, kita nggak baikan sama tetangga. Coba keluar dikit sebentar. Atau kita lagi kayak enakan sama pasangan. Coba dilihat baik-baik. Jangan-jangan emang kita nggak bersyukur. Ya. Orang nggak bersyukur, ganti teman, ganti pasangan, nggak akan berubah. Begitu aja. Ya. Jadi tolong yang bijak. Ya. Saya juga lagi ngomong sama diri saya sendiri sebenarnya. Karena saya juga belum beres. Ya. Saya anggap saja ini saya lagi ceramain diri saya sendiri. Ya.